Assalamualaikum Ces. Aku mau lanjutin vlog mudik aku. Di video sebelumnya dari Cianjur kita transit ya di rumah Cirebon semalam aja. Dan keesokan harinya kita berangkat ke stasiun dianterin sama adiknya suami aku. Jadinya kita nggak berangkat bareng. Soalnya suaminya aku itu masih belum dapat libur kerja. Nah ini kita berangkat duluan. Tentunya kita berangkat pagi-pagi ya Ces. Entahlah ini jam berapa aku lupa lagi. Ya setelah kita check in gak lama ini kita masuk ke stasiun. Karena suami aku gak mau capek ribet bawa koper, jadi nyuruh orang di depan buat bawain koper kita ke dalam gerbong. Ini pertama kalinya loh buat aku dan baby Sheila ke kota Jember, apalagi menggunakan kereta api. Kata suami sih ya kurang lebih perjalanan kita itu 8-9 jam. Mungkin bisa lebih cepat dari itu. Aku juga nggak tahu ya. Tapi biasanya kan kalau kereta itu benar-benar terjadwal. Nah ini Sheila excited banget ngeliat kereta banyak kiri kanan tuh selalu ada kereta lewat. Lumayan jauh ya jalan kaki ke gerbong karena kita tuh ada di gerbong paling ujung. Pas kita sampai gerbong koper kita udah nyampe duluan Ces. Dan si bapak-bapaknya udah pergi karena kita udah kasih uang duluan juga. Nah karena ini arus mudik ya, jadi kayaknya gerbongnya tuh full banget ya, nggak ada bangku-bangku kosong aku lihat. Kalau awal naik ya biasanya masih pada kosong soalnya belum pada naik juga. Apa yang aku pikirkan di dalam kereta selama berjam-jam ini, yaps, tentunya membuat mood baby Sheila tetap terjaga dan stabil. Kita nggak pernah tahu ya kondisi anak 1 tahun di dalam kereta akan seperti apa. Karena perjalanan ini akan sangat panjang, jadi aku selalu membuat dia happy dan ngobrol di dalam kereta. Memang pasti ada ya momen sesekali Sheila itu rewel. Entah itu karena dia bete ya, mungkin duduk terus. Nah emang aku lihat nih Sheila kalau rewel tuh dia bete, bad mood, pengen jalan-jalan. Jadi mungkin dia pegel ya duduk terus. Makanya aku sama suami sesekali tuh ajak dia jalan keliling gerbong. Dan alhamdulillahnya sih baby Sheila tuh tipe anak yang enggak pernah teriak-teriak gitu ya, dan enggak pernah ngerecokin orang. Sampai di umur segini sih masih terkendali ya. Nggak tahu kedepannya seperti apa. Kita nggak pernah tahu kan ya perkembangan anak kita tuh kayak gimana. Nah ini udah berapa jam perjalanan ya, aku juga nggak ngitung dan kita tuh lapar. Akhirnya kita ke resto KA ini dan pesen, tapi ternyata makanannya tuh pada kosong Ces. Salahnya tuh pas di rumah Cirebon kita nggak belanja dulu makanan sebelum kita ke stasiun. Makanya pas di sini aku tuh cuma pesen bakso doang karena yang ready tuh cuma itu. Tahu kan ya porsi bakso KAI itu segimana? Pokoknya dikit banget deh. Kalau suami aku milih untuk ngopi aja. Nggak tahu ya kalau laki mah bisa banget nahan lapar seharian. Setelah melakukan perjalanan panjang berjam-jam, ini akhirnya kita sampai juga Ces. Nah ini tuh kita sampai sekitar jam 9 pagi. Bisa dilihat dong dari kaca dalam sini ya, di luar itu penuh banget sama pemudik. Tapi Ces, kita tuh ini belum sampai ke Jember loh. Ini kita transit dulu di Jogja. Padahal ini kita tinggal naik lagi langsung kalau mau ke Jember. Tapi karena kita tuh berpikir kapan lagi gitu kita ke Jogja, jadi suami aku nyaranin untuk kita buat staycation dulu sehari. Nah jadi kita di kereta tuh lebih sebentar ya, enggak jadi 9 jam. Soalnya kan nggak jadi langsung ke Jember. Nah ini suami aku lagi pesen gokar. Habis itu kita lanjut langsung nyampe ke hotelnya. Kita tungguin dulu suami aku check in. Dan pas kita mau check in, kalian tahu apa? Ternyata check innya jam 3. Bayangin jam 3 sore. Entah ini tuh emang hari-hari biasa check innya jam segitu, apa dirubah pas hari mudik aja. Soalnya aku kaget banget ya, di mana-mana tuh check-in biasanya jam 11 atau jam 12, paling lambat itu jam 1. Nah, ini bisa-bisanya ada hotel check-in jam 3 sore, sedangkan check-outnya tuh tetap jam 11 siang. Jadi rugi nggak sih kita kebuang waktu beberapa jam? Mau main dulu keluar tanggung, ya kan? Maksudnya kita tuh nggak bisa istirahat dulu, bersih-bersih dulu gitu kan ya sebelum jalan-jalan. Untungnya nih baby Sheila pas nyampe Jogja tuh kelihatan happy banget. Karena check-innya masih lama, ini kita mau makan dulu karena lapar. Sekalian juga lihat-lihat pemandangan di atas. Untungnya di sini ada kolam renang dan mini playground. Tapi ada beberapa mainan yang berbayar juga sih. Jujur di sini kita udah capek banget, udah
kelaparan banget, nahan lapar selama di kereta. Lumayan cuaca Jogja kali ini panas banget. Kata orang sini sih di sini belum hujan ya, tapi udah ada tanda kayak gerimis-gerimis gitu kalau sore. Nah, setelah lihat-lihat kolam ya, begitu aja, kita cuma kepo doang. Lanjut kita ke dalam mini playgroundnya. Yaps, di sini sudah dipastikan kalau baby Sheila tuh happy banget. Kalau di playground dia ditinggal juga nggak bakal nangis, gak bakal ada dia nyariin emaknya. Terus nggak bakal inget juga tuh dia sama nenek. Pokoknya mau seharian di mini playground dia tuh nggak bakalan peduli sama emaknya. Nah, suami aku tuh udah pesen makan, kita nunggu aja dulu ya sambil main sama Sheila. Nah, baby Sheila tuh paling suka banget kalau mandi bola, apalagi bolanya warna-warni dan banyak kayak gini. Banyak ya bolanya ya. Wow. Lempar babanya, lempar. Lempar babanya. Jangan dibuang-buang. Sini. Nah, jangan. Ke baba, kasih. Hati-hati. Lewat tangga. Iya, jalan. Naik. Orang itu mah cetek. Ini mah cetek ya. Bisa ya. Iya, bisa. 1, 2, 3. Nah, nggak kerasa nih kita udah check out. Nah, nungguin ya berapa jam tuh sampai jam 3. Akhirnya kita masuk kamar juga. Di sini kita langsung tidur ces. Dan hampir kelewat jadwal pemotretan. Jadi karena kita mepet ya waktu di Jogja, suami aku ngide buat jalan-jalan di Malioboro aja. Dan kita mau foto-foto di sini. Seperti biasa nih yang ikonik di sini tuh sewa baju tradisionalnya. Ya, karena kapan lagi ya aku seorang mojang Sunda pakai baju adat Jawa. Ya, meskipun cuma baju tradisional yang simple-simple, tapi kan seenggaknya kita ngerasain gitu ya vibes-vibesnya jadi orang Jawa. Kalau suami aku sih udah biasa pakai baju Jawa kali kalau ke nikahan saudara atau apa gitu ya selama dia hidup di Cirebon. Nah, seperti biasa nih, nggak ada videoin aku ketika aku pakai baju adat Jawa. Nasib ya punya suami yang nggak gak ada inisiatifnya gitu buat videoin istrinya. Nah, ini tuh kita lagi jalan untuk cari spot-spot foto yang bagus ya, kita mah ngikutin fotografernya aja. Gak lama dan gak banyak juga sih ya, aku kurang puas sebenarnya sama fotografernya. Tapi ya nggak apa-apa ya, daripada enggak sama sekali. Mungkin emang kita ini keburu-buru juga karena ini kan jam-jam maghrib ya, waktunya buka puasa, terus kita malah foto-foto. Cuma sih bukan salah kita juga, suami aku sih ngambilnya jam 5 ya. Tapi pas sampai kita tuh nggak langsung ganti baju gitu karena banyak banget yang mau foto di jam sore itu. Ya jadi kita nunggu dulu sampai maghrib, sampai anak aku ketiduran jadinya. Nah, pas kita waktunya ganti baju itu tuh bener-bener pas azan maghrib. Pas waktunya foto anak aku masih tidur. Ya jadi gitu deh, pas kita foto ya langit tuh udah gelap. Beres foto kita langsung cari makan lagi. Nah, aku dibawa masuk ke sini sama suami aku. Katanya sih ini ikonik ya di Malioboro. Pas masuk ke sini jujur vibesnya beda banget, apalagi aromanya. Aku kira itu tuh aroma-aroma alami gitu ya, dari tinta batik yang dipanaskan atau kayak jamu-jamuan gitu. Ya soalnya di sini tuh yang ngebatiknya langsung live loh, kita bisa lihat sendiri. Begitupun sama tukang jamu-jamunya, ada juga yang langsung bisa kita minum di sini. Tapi kata suami aku bukan, katanya itu bukan wangi tinta-tintaan atau jamu-jamuan. Katanya sih wangi kemenyan khas sini sih, nggak tahu itu sengaja dibakar kemenyannya atau itu muncul sendiri aroma kemenyannya secara gaib.
Nah, sampai di resto kita langsung pesen aja nih karena kita udah kelaparan. Nah, restonya juga nuansa-nuansa tradisionalnya kental gitu ya, kayu-kayuan seperti gini. Terus di lantai 2-nya juga sama kayu-kayuan tapi lesehan. Karena aku pegel seharian, jadi aku milih di sofa aja. Biasanya sih kita milih di lesehan ya. Tada, makanan kita sudah datang. Kita nggak pesan banyak-banyak, takut nggak habis. Beres makan kita lanjut jalan-jalan di sekitaran Jalan Malioboro ini. Baby Sila seneng banget nih karena di sini banyak delmannya. Akhirnya kita berinisiatif untuk menanyakan harga naik delman di sini tuh berapa. Setelah tanya-tanya ya, ngobrol panjang lebar sama pemilik delman. Ternyata naik delman di sini tuh mahal juga. Iya, 100.000 katanya satu keliling. Aku nggak tahu ini termasuk mahal apa enggak di sini, dan untuk orang lain tuh mahal apa enggak. Tapi sih menurut aku sama suami ini tuh kemahalan, tahu nggak sih? Apalagi kita cuma 2 orang ya kan. Padahal sih ya kalau misalkan tempat wisata kayak gini tuh jangan dimahal-mahalin, mendingan murah tapi jalan lancar terus gitu usahanya, daripada mahal tapi yang minat itu sedikit. Ya sudahlah, mungkin target marketingnya bukan kita masih terlalu miskin untuk naik delman di Jogja. Hari sudah makin malam, ini kita jalan kaki ke hotel karena deket ya. Sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya. Dadah Ces, assalamualaikum.